Selamat datang di YouTube channel di Official Auto, teman-teman. AHM akhirnya juga merilis versi 190 dari ADV. Setelah sebelumnya meluncurkan PCX dan Vario, sekarang Matic berperawakan petualang ini juga mendapatkan pembaruan khusus di mesin, membengkak jadi 160 cc mengikuti saudaranya PCX dan Vario ya. Dan ini juga sebagai debut global ya, karena Indonesia menjadi negara pertama yang meluncurkan generasi terbaru dari Honda ADV 160. Dan untuk kenaikan harga teman-teman menarik karena cuman ada kenaikan sekitar 300.000 sampai 400.000, tapi fitur dan mesinnya sekarang serba baru. Kira-kira apa saja ubahan dan seberapa menarik motor ini untuk dimiliki? Stay tune di auto.com. Pertama-tama kita awali dari desain dulu teman-teman. Secara keseluruhan memang DNA itu masih sama dengan ADV yang meluncur di Gias 2019. Dia masih mempertahankan desain maskulinnya, terus juga ada unsur gahara ya teman-teman. Revisi yang dilakukan di ADV 160 adalah mengubah desain bodi bagian samping, khususnya di bagian bodi sayap ini. Sekarang dia lebih kelihatan flat, berbeda dengan yang ADV 150 yang kelihatan lebih gembung ya di bagian sini. Sekarang dia agak lebih flat. Terus juga kalau diperhatikan untuk bagian tampak depannya juga sekarang makin kelihatan lebih besar sedikit dibandingkan ADV 150. Lalu sekarang ubahannya ada di bagian windscreen teman-teman, di bagian windshield ya, atau windscreen. Sekarang dia lebih tinggi sekitar 75 mm. Ada pengaturan 2 opsi ketinggian ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman ketika lagi jalan di jalan raya maupun dipakai untuk kebutuhan touring. Fungsinya untuk menahan terpaan angin. Kalau dibandingkan dengan ADV 150, nah ini teman-teman perbedaan di bagian samping ini. Sekarang menurut gua sekarang lebih kelihatan simple, lebih kelihatan proporsional dibandingkan ADV sebelumnya. Karena yang dulu kan lebih gemuk ya di sini, terus kayak tekukannya tuh lebay. Kalau sekarang lebih kelihatan sederhana, lebih simple, jadi lebih enak dipandang. Lalu di bagian samping selain ada ubahan di bagian sayap kiri dan kanan, ini yang berubah teman-teman. Bagian layout dari bodi kiri dan kanan sekarang lebih jauh membesar dan mirip dengan Honda ADV 350 yang lebih dulu meluncur di Thailand. Jadi ini berbeda dengan ADV sebelumnya. Ini juga ada perbedaan di bagian body cover dekat full step bonceng. Seperti motor-motor PCX ya, ataupun motor-motor Maxi Scootik gitu, masih mempertahankan layout pijakan kaki yang standar dan juga selonjoran. Kita akan lihat bagian belakang dari ADV 160. Ada berubah gak ya? Ini adalah bagian belakang dari ADV 160 ya. Desainnya itu masih sama dengan ADV 150. Desainnya itu cukup menarik, ada siluet huruf X-nya. Dan ini untuk ADV memang sudah full penerangan LED. Baik di lampu depannya, headlamp, lalu juga di bagian lampu stop lamp, sampai penanda sen. Dan menariknya nih untuk ADV 160 punya spakbor yang cukup menarik teman-teman. Jadi desainnya memang lebih kurus, jadi meningkatkan kesan sporty dari Scootik bergaya petualang ini. Masih di belakang, untuk suspensi juga masih mempertahankan subtank ya teman-teman dari Showa. Bagian kiri dan kanan dia ada ganda gitu suspensinya. Dan untuk layout atau desain dari knalpotnya juga masih serupa dengan Honda ADV 150 yang meluncur pertama kali di pameran Gias 2019. Kita akan lihat ubahan apa lagi yang ada di ADV 160. Jadi AHM itu cukup mendengarkan keluh kesah dari konsumen ya teman-teman. Dulu kan ADV itu dibilangnya terlalu tinggi nih untuk postur orang Asia atau orang Indonesia ya. Sekarang pengurangan tinggi dari joknya sekitar 15 mm. Yang sekarang dengan tinggi gua 175 cm ini lebih proporsional dan nggak mengintimidasi teman-teman. Untuk joknya secara sentuhan gitu ya, ini cukup empuk. Terus dia berbahan kulit gitu, kulit jeruk gitu ya, dan ada stitching jahitan warna silver di bagian tengah ke depan sampai ke belakang. Kayak ada bagian punuk gitu ya yang memisahkan antara pembonceng dan juga drivernya. Selain ubahan di tinggi jok, di bawah jok ini juga bagasi sekarang lebih besar teman-teman, naik sekitar 2 liter ya klaim AHM. Jadi sekarang 30 liter itu bisa menampung 1 buah helm. Dan sisanya ini masih bisa membawa barang-barang lagi seperti jas hujan, jaket, terus juga barang-barang yang ukurannya nggak terlalu besar. Nah ini yang keren nih, ada bel tanduknya. Jadi memudahkan teman-teman untuk memindahkan motor atau dorong-dorong motor ya ketika di parkiran. Oke, saya ada ubahan minor di bagian bodi depan, terus juga samping, di tinggi jok, lalu juga bagasi. Ternyata AHM juga melakukan ubahan atau peningkatan di tampilan panel meter ya teman-teman. Sekarang jadi lebih fresh interface-nya karena mirip-mirip dengan Honda ADV 3.5 yang ada di Thailand. Lihat deh. Nah, penunjuk RPM nih.
Lalu juga di sisi kanannya ada berbagai pengaturan, dan untuk pengaturan ada di bagian sini teman-teman, ada tombol kayak joystick gitu ya. Ini ada pengaturan untuk aki, lalu juga ada suhu dari motor, di bawahnya juga ada berbagai macam. Nah, khusus yang ini adalah varian CBS teman-teman, jadi CBS ISS ya, jadi belum ada ABS-nya dan juga belum ada fitur terbaru HSTC. Tapi yang untuk varian yang ABS tertinggi sudah dibenamkan fitur ABS dan juga HSTC, itu kontrol traksi ala Honda, seperti di Honda PCX 160. Secara keseluruhan memang desain parameter juga kelihatan lebih keren ya, lengkap, lebih informatif, dan tentunya juga nggak ngebosenin ketika teman-teman membawa motor ini karena punya tampilan yang lebih baru. Next, selain ada ubahan di parameter, sisi akomodasi juga ditingkatkan teman-teman. Ada di bagian konsol di balik sebelah kiri ini. Sekarang untuk dermaga pengisian baterai gawai sudah berbentuk USB port Type A, jadi nggak perlu butuh adapter. Ini juga penempatannya rapi, dan ada slot lagi untuk naruh beberapa barang di bagian sini. Kayaknya cukup deh untuk satu buah handphone ketika lagi di charge, kita taruh di sini. Jadi lebih aman, lebih praktis. Nah, selain penambahan fitur tadi, fitur-fitur sebelumnya juga masih ada teman-teman, seperti ISS ya, Emergency Stop Signal. Jadi ketika teman-teman melakukan deselerasi mendadak, rem mendadak, secara otomatis itu lampu hazard akan menyala. Jadi untuk memperingati pengendara belakang untuk lebih hati-hati ketika kita ngerem mendadak. Selebihnya juga untuk varian terbawah juga sudah tersemat dengan combo brake system, lalu juga ada idling stop system. Lalu untuk semua varian sudah menggunakan model kunci kontak keyless tanpa anak kunci. Ini juga sudah support dengan alarm ya teman-teman untuk remote-nya. Ini remote-nya. Untuk rancang kaki di ADV 150 masih mempertahankan layout yang sama dengan ADV 150, di mana untuk di depan dia pakai ukuran 110/80 untuk bannya dan ukuran 14 ya untuk ringnya. Sementara di belakang pakai ukuran yang lebih kecil, profil ban 110/70 ring 13. Jadi antara ban depan dan belakang ini berbeda. Untuk desain spoknya juga masih sama, di depan masih teleskopik dan di belakang juga masih subtank ganda. Jadi memang nggak ada ubahan yang signifikan di bagian rancang kaki-kaki si Honda ADV 160 ini. Revisi paling besar ada di bagian jantung pacu si ADV 160 ya. Nah, sesuai labelnya, sesuai embel-embel angka ini, dia sekarang pakai mesin 160 cc yang sebenarnya tuh berdasarkan kubikasi tepatnya di 157 cc. Jadi dibulatin jadi 160 cc yang sudah berkonfigurasi 4 katup dan dengan sokongan teknologi ESP Plus atau Enhanced Smart Power Plus, mirip banget dengan Honda PCX 160. Terus juga outputnya sama teman-teman, ada di 11,8 kW atau di sekitar 15,8 daya kuda pada putaran mesin 8.500 rpm, dan torsinya ada di 14,7 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Jadi untuk mesinnya sama, outputnya juga sama dengan Honda PCX 160. Dengan penggunaan mesin baru ini ada mengkoreksi sedikit dari konsumsi bahan bakar si ADV 160. Sekarang memang lebih boros sedikit. Sekarang ada di 45 km per liter berdasarkan pengetesan WMTC Euro 3. Jadi sama seperti model sebelumnya, AHM juga masih menawarkan dua varian dari ADV 160. Pertama ada CBS ISS yang di samping gue ini. Cirinya adalah menggunakan warna metalik. Untuk harganya di 36 juta on the road, yang ketika dikalkulasi harganya naik sekitar Rp306.000 saja. Kita akan lihat langsung untuk ADV 160 yang versi ABS. Sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi kita akan lihat. Let's go! Dan ini adalah Honda ADV 160 varian tertinggi atau ABS ya teman-teman. Jadi perbedaan ada di bagian clear warna. Kalau ini full Dove matte, jadi pilihan ada warna putih seperti di kiri gue. Lalu juga ada warna full black dan warna red Dove. Kemudian perbedaan tentu ada di bagian fitur ya teman-teman. Kalau varian ini sudah tersemat dengan fitur anti-lock braking system di bagian depan, dan ada fitur kontrol traksi HSTC yang mirip di moge-mogenya Honda. Untuk pengaturannya ada di joystick di depan panel meternya. Perbedaan selanjutnya ada di bagian ini teman-teman, ada emblem HSTC, jadi menandakan kalau ini adalah ADV varian paling mahal. Kemudian juga di bagian lingkar rodanya sebenarnya masih sama, cuman ada perbedaan di bagian warna ya teman-teman. Kelihatan lebih ke bronze, tapi kalau yang di varian CBS lebih kelihatan gelap. Salah satu keunggulan dari ADV adalah menggunakan cakram model wavy, jadi pengeremannya akan semakin lebih mantap. Selain
ada beberapa perintilan pembeda di bagian sini teman-teman. Emblemnya nih, dia pakai warna gold gitu ya. Keren. Kalau yang CBS kan dia warna silver ya. Ini ada pembedanya. Terus juga di bagian stang dia pakai warna bronze juga mengikuti warna dari velg. Kalau yang di CBS warnanya hitam. Kita akan coba posisi berkendara dari si ADV 190 yang ada revisi ya di bagian tinggi joknya sekitar lebih pendek sekitar 15 mm. Jadi untuk tinggi gue di 177 cm dengan berat badan di 75 kg. Sekarang memang lebih pendek dibandingkan ADV 150 karena dulu kan kelihatan jinjit banget ya. Sekarang walaupun memang nggak bisa menapak dengan sempurna, tapi untuk area telapak kaki tuh hampir menyentuh ke bagian permukaan. Jadi pengendara akan lebih rileks, terus juga nggak terintimidasi. Nah, yang gue rasain untuk bagian stangnya kayak agak lebih rendah sedikit dibandingkan ADV 150. Tapi so far untuk pijakan kaki, terus juga ketika kita pengen selonjoran, bagian pundak dan tangan juga terasa rileks. Tapi kita akan lebih coba nanti ketika motor ini diuji secara harian maupun dipakai touring jarak jauh. Seperti itu untuk posisi berkendara dari ADV 160 secara singkat. Dan untuk harganya lagi teman-teman gue ulangin, untuk varian CBS yang tadi pertama di review itu di harga 36 juta on the road. Sementara untuk varian yang paling tinggi dijual di harga 39 juta 250 ribu rupiah on the road. Jadi ketika dikalkulasi ada kenaikan harga sekitar 300 ribu sampai 400 ribu. Dan motor ini sudah bisa dipesan per Juli ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang emang suka atau memang sudah mengincar motor ini sudah tersedia di dealer. Dan pengirimannya akan dilakukan secepatnya oleh Astra Honda Motor. Nah, itu adalah first impression dari Auto.com, tapi nanti di video selanjutnya akan ada video test ride dari skutik petualang terbaru dari Honda Motor Indonesia. So, gue bangkit. Sampai jumpa di video berikutnya dengan motor-motor atau mobil yang lebih menarik. See ya!